Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMPN 1 Atap Poncol yang saya sayangi. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian semua dapat mengikuti pembelajaran PPKN pada pagi hari ini dengan baik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi bab yang kedua, yaitu peran norma dalam mewujudkan keadilan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, tindakan tegas wasit semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, peraturan sepak bola merupakan contoh bentuk norma. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan norma? Dan apa saja norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat? Mari kita pelajari bersama-sama. Tujuan pembelajaran ini nanti adalah setelah kalian memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, kalian nanti dapat menanamkan sikap patuh terhadap semua peraturan dengan baik. Dan kalian dapat mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari, serta kalian nanti mampu untuk berperilaku taat. Di dalam bab 2 ini nanti ada 4 sub pokok bahasan yang perlu kita pelajari. Yang pertama, norma dalam masyarakat. Yang kedua, pelanggaran norma. Yang ketiga, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan norma. Nah, di dalam pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas sub yang pertama, yaitu norma dalam masyarakat. Dalam sub pokok bahasan norma dalam masyarakat ini, kita nanti akan belajar tentang yang pertama, hakikat dan tujuan norma. Yang kedua, ciri-ciri norma. Yang ketiga, klasifikasi norma. Yang keempat, fungsi norma. Dan yang kelima, manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Nah, sekarang apa sih norma itu? Pada hakikatnya, norma itu sendiri adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Lah, tujuannya apa? Tujuan dari norma itu sendiri adalah untuk mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang yang kedua, ciri-ciri norma. Apa ciri-ciri norma itu? Diantaranya adalah hasil kesepakatan bersama. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, adanya sanksi. Dan yang keempat, bersifat dinamis. Nah, yang ketiga sekarang klasifikasi norma. Norma dapat diklasifikasikan menjadi diantaranya norma berdasarkan sumbernya, norma berdasarkan daya pengikatnya, dan norma berdasarkan bentuknya. Nah, sekarang marilah kita pelajari bersama. Norma berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan,
norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, sekarang apakah yang dikatakan dengan norma agama? Norma agama yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah, dan ajaran. Sedangkan norma kesusilaan yaitu peraturan atau pedoman hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Sedangkan norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Sumber dari norma kesopanan ini adalah tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan dalam masyarakat. Nah, sekarang norma hukum. Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Norma berdasarkan daya pengikatnya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Tata cara, 2. Kebiasaan, 3. Tata kelakuan, dan yang keempat adat istiadat. Nah, tata cara adalah merupakan norma yang menunjukkan pada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya dibanding dengan norma yang lain. Nah, kebiasaan. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Itu kebiasaan. Yang ketiga, yaitu tata kelakuan. Tata kelakuan adalah aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya. Jadi tata kelakuan merupakan norma yang bersumber pada ajaran agama, filsafat, nilai kebudayaan atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Sekarang yang terakhir adalah adat istiadat. Adat istiadat dapat didefinisikan sebagai aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Kita lanjut, norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat yang bersifat tertulis dan mengikat serta memiliki sanksi yang tegas. Contohnya, undang-undang. Sedangkan norma tidak tertulis adalah seperangkat tatanan yang berlaku di masyarakat dan merupakan pedoman kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis dan juga memiliki sanksi, tapi tidak setegas norma tertulis. Contohnya, adat dan kebiasaan. Kesimpulannya, norma dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sedangkan berdasarkan daya pengikatnya tadi ada tata cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat.
Dan berdasarkan bentuknya, itu tadi ada norma tertulis dan tidak tertulis. Kita lanjut, sekarang yang keempat adalah fungsi norma. Fungsi norma adalah sebagai petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Dan yang terakhir, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang terakhir, manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Nah, apa manfaat kita menjalankan norma dalam masyarakat? Manfaatnya adalah yang pertama, menjaga kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mencapai integrasi sosial. Yang ketiga, mewujudkan keteraturan sosial. Yang keempat, mengendalikan perilaku individu. Dan yang terakhir, melindungi orang yang lemah. Nah, sekarang tugas kalian adalah buatlah video pendek pada saat kalian berpamitan kepada orang tua kalian masing-masing pada saat mau berangkat ke sekolah. Kirim video kamu ke Bu Guru. Nah, pada saat membuat video, kalian memakai seragam sekolah. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung bertanya melalui WA pribadi di nomornya Bu Wiwin. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.